Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Romandoni, NIM 1916050023. Kali ini saya ada di sini untuk membahas tentang pembiayaan murabahah. Masyarakat yang bersedia menitipkan atau menginvestasikan dananya di bank syariah tentu akan memperoleh keuntungan dari bank syariah. Karena dana yang dititipkan atau diinvestasikan masyarakat tersebut akan digunakan di bank syariah untuk diinvestasikan lagi. Bank syariah akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Kemudian bank syariah akan memperoleh keuntungan dari masyarakat yang diberi modal tadi. Keuntungan ini yang kemudian dibagi hasilkan lagi dengan masyarakat yang telah menitipkan atau menginvestasikan dananya di bank syariah. Jadi, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi, yaitu perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah harus menghasilkan laba. Salah satu cara yang digunakan bank syariah untuk memperoleh laba adalah dengan berinvestasi atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip Islam, yang tentunya harus terlepas dari unsur riba. Dalam bank syariah, secara umum terdapat 3 prinsip penyaluran dana kepada masyarakat. Yang pertama yaitu prinsip jual beli, yang mana produk yang dikeluarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Prinsip kedua yaitu prinsip sewa, yang mana produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah mutahyabit tamlik atau IMBT. Yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil, dengan produk yang biasa digunakan yaitu pembiayaan mudarobah dan pembiayaan musyarakah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas produk pembiayaan bank syariah terkait proses penyaluran dana di bank syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan murabahah. Secara bahasa, murabahah berasal dari kata aribu, yang berarti tumbuh dan berkembang. Secara istilah, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Kemudian dalam perbankan syariah, murabahah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan, yaitu melalui akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pembeli. Sedangkan menurut PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus menyampaikan keuntungan tersebut kepada pembeli. Maka dari itu, penting diketahui bahwa perbedaan murabahah dengan akad jual beli lainnya adalah pada murabahah, margin yang didapatkan penjual harus diungkapkan kepada pembeli. Selain itu, murabahah selain dapat dibayarkan secara cicilan, juga dapat dibayarkan secara tunai. Murabahah termasuk dalam kategori NCC atau Natural Certain Key Contracts sebab keuntungan yang diperoleh sudah dapat diprediksi atau dipastikan. Dalam akad murabahah, bank syariah sebagai penyedia barang akan memperoleh keuntungan berupa margin. Margin adalah selisih antara harga jual dikurangi modal awal. Pada saat akad terjadi, bank syariah harus menyebutkan modal awal dari barang tersebut dan menyebutkan margin keuntungan yang ingin diperoleh bank. Kemudian, pihak nasabah diperbolehkan melakukan tawar-menawar atau negosiasi agar mencapai kesepakatan tentang harga jual barang tersebut. Setelah ditambah dengan margin keuntungan, setelah itu nasabah akan membayar kepada bank syariah secara tunai atau cicilan. Dalam skema murabahah, nasabah mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank syariah, kemudian bank syariah mencari supplier atau penyedia barang yang dibutuhkan nasabah dan melakukan pembelian barang secara tunai kepada supplier. Barang tersebut akan dijual kembali oleh bank syariah kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah tadi.
Selanjutnya, nasabah akan melakukan pembayaran kepada bank syariah secara tunai atau cicilan. Selanjutnya yaitu syarat murabahah. Syarat murabahah yang pertama yaitu penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Kemudian yang terakhir, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang. Prinsip syariah bukan hanya sekedar akad aturan teori, tetapi juga prakteknya. Inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, yang juga menjadi tantangan besar bagi bank syariah dan Dewan Pengawas Syariah Nasional untuk terus mengawasi praktek-praktek di lapangan. Untuk teman-teman yang masih pemula dan tidak siap menghadapi risiko besar, maka pembiayaan murabahah adalah salah satu solusi terbaik. Mari lakukan pembiayaan murabahah di bank syariah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.